Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Victoria Nalurita dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Komarudin Gresik. Mata kuliah yang sering saya ampu adalah sesuai bidang keahlian saya, geometri, geometri analitik, kalkulus integral, kalkulus diferensial, kalkulus peubah banyak, dan juga beberapa mata kuliah pendidikan seperti matematika sekolah, matematika kejuruan, kemudian teori pembelajaran. Nah, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu geometri analitik. Geometri analitik ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah geometri analitik mempelajari tentang sistem koordinat, garis lurus, bidang datar, lingkaran, bola, dan konsep dari irisan kerucut. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan sistem koordinat, garis lurus, bidang datar, lingkaran, bola, dan konsep dari irisan kerucut. Kemudian menggambarkan kedudukan suatu garis singgung, kurva, bidang koordinat di dimensi 2 maupun dimensi 3, serta mengerjakan latihan-latihan dengan ketelitian dan ketepatan dalam menyelesaikan masalah-masalah geometri analitik. Mata kuliah ini dilakukan dengan penjelasan secara langsung, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan juga ada sedikit penemuan discovery learning. Kemudian setiap bagian kuliah diberikan latihan soal sebagai tugas yang akan membantu mahasiswa untuk memahami materi tersebut. Nah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah dari CPL sikapnya terdapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dari pengetahuan menguasai konsep teoritis matematika yang meliputi konsep bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistik dan peluang, trigonometri dan kalkulus. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya meliputi konsep kalkulus lanjut, analisis struktur bilangan dan aljabar, geometri lanjut, statistika lanjut, dan matematika terapan. Untuk keterampilan umumnya, CP-nya yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khususnya, mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk CPMK-nya yang pertama adalah menerapkan konsep-konsep geometri analitik, mendemonstrasikan beberapa konsep geometri analitik, memecahkan permasalahan untuk kehidupan sehari-hari yang terkait dengan geometri analitik secara mandiri. Untuk sub CPMK-nya yang pertama memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep geometri analitik dalam berbagai macam soal, kemudian mendemonstrasikan konsep geometri analitik pada dimensi 2 dan dimensi 3, serta mengaplikasikan konsep geometri dalam permasalahan kehidupan sehari-hari yang relevan secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Kemudian pokok bahasan dari geometri analitik ini adalah koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius meliputi persamaan garis, jarak 2 titik, jarak garis ke titik, sudut antara 2 garis. Kemudian juga ada irisan kerucut. Irisan kerucut di sini ada persamaan lingkaran, persamaan parabola, elips, dan hiperbola. Kemudian selanjutnya juga ada persamaan garis singgung dan garis normal pada lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Kemudian pustaka utama yang saya gunakan adalah dari Susana. Kemudian juga pustaka pendukungnya ada dari Suryani Mulya, Rawuh, dan Suryadi. Kemudian dalam penerapan pembelajaran geometri analitik ini, software yang digunakan tidak ada software khusus, hanya Microsoft Office. Kemudian biasanya menggunakan bantuan PowerPoint untuk lebih menjelaskan saja. Nah, untuk geometri analitik ini khususnya di irisan kerucut, biasanya saya menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran discovery learning.
penemuan. Kenapa? Karena agar mahasiswa calon guru ini mampu menemukan rumus yang akan digunakan untuk calon-calon muridnya nanti. Nah, berikut video pembelajaran yang bisa saya sajikan terkait salah satu mata kuliah saya. Dalam kuliah geometri analitik ini, bentuk penilaian yang saya gunakan adalah menggunakan tugas individu mahasiswa. Tugas ini biasanya dari tugas-tugas latihan harian setelah pertemuan, di akhir pertemuan untuk mengembangkan lagi pengetahuan yang didapat pada pertemuan itu. Kemudian ada tugas UTS dan UAS. Serta partisipasi aktif dari siswa pun juga ikut dinilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, siapa yang absen hari ini teman-teman? Karina sama Umam ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-6 ya. Di sini kita akan membahas tentang lingkaran. Tapi sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya, doa mulai. Selesai? Oke? Teman-teman, hari ini kita akan belajar lingkaran. Ya, lingkaran itu tidak hal yang asing untuk kalian semua ya, karena baik dari SD, SMP, SMA selalu kita sering membahas tentang lingkaran. Ya. Namun di sini tujuan pembelajarannya apa yang khusus ya? Sudah mahasiswa nggak mungkin kalau belajar cuma luas lingkaran, lingkaran nggak mungkin ya. Jadi di sini tujuan kita yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami definisi dari lingkaran. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun persamaan lingkaran. Ya, untuk persamaan lingkaran, mungkin SMA kalian sudah belajar tentang persamaan lingkaran di koordinat kartesius ya. Tapi ingat sekali lagi, kalian sebagai calon guru matematika yang nantinya akan mengajarkan persamaan lingkaran itu ke murid-murid kalian ya, maka kalian harus tahu juga dari mana sih asal usul rumus lingkaran itu. Ya. Nah, sebelumnya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama, nanti kita akan butuh rumus dari kalau kita mau mencari jarak dua titik. Pakai rumusnya apa? Kalau kita mempunyai titik A itu x1, y1 dan titik B-nya itu x2, y2, kita menggunakan rumus apa? AB-nya AB sama dengan ya, Juli bisa dikatakan apa? Akar dari x kuadrat dikurangi x1 dikurangi x1 dikuadratkan ditambah x2 minus 1 dikuadratkan. Oke, terima kasih Mbak Juli ya. Oh ya, jangan lupa nanti Iqma ya yang aktif nanti ditandai bintang seperti biasanya. Oke, nah kita sudah lihat ini, terus kita nanti butuh lagi jarak titik ke garis. Ya. Jadi biasanya nanti ketika mempelajari lingkaran kita juga butuh jarak titik ke garis. Yang pertama, ketika kita punya titik xp, yp, anggap aja titik P dulu ya. Kemudian garisnya ini kita punya AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka untuk jarak titik ke garisnya menggunakan rumus jarak seperti ini. Ada yang bisa, ada yang masih ingat? Apa kira-kira? Oke, Bika ingatkan ya kalau gitu. Harga mutlak, kenapa harga mutlak? Karena jarak nggak pernah negatif ya. Harga mutlak dari AXP dimasukkan P-nya ditambah BYP ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini jarak titik ke garis. Oke teman-teman,
Wika sampaikan sekali lagi bahwa saya sudah tahu nih persamaannya, tapi sekali lagi dengan belajar ini nanti kalian akan tahu asal mulanya persamaan itu dari mana dan akan bisa lebih meyakinkan ke calon-calon murid kalian. Ya, baik teman-teman, hari ini kita belajarnya nggak ceramah aja dari Wika, ya, karena ini kita akan menemukan rumus. Jadi Wika hari ini pengen istilahnya kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, penemuan, ya, sehingga setelah itu Wika akan bagikan LKS, ya, dan dikerjakannya berkelompok, karena berkelompok nanti akan lebih banyak otaknya, ya. Kalau satu otak itu nggak bisa tidak berbanyak otak. Oke, ini yang kelompok pertama, langsung aja sebelah sini ya. Ini kelompok kedua, ya, yang sebelah sini kelompok. Baik teman-teman, bisa dilihat di situ LKS-nya. Dicoba dikerjakan dulu bersama teman-temannya. Boleh membuka referensi buku kita atau referensi manapun ya. Dicoba dikerjakan terlebih dahulu. Sambil buka akses dulu ya. Kita coba mendiskusikan ya apa yang sudah kelompok kalian coba kerjakan. Tidak ada yang namanya salah. Yang kita perlu coba adalah mencoba terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas bersama ya. Nah, sebelum ke yang sesuai dengan itu ya, apa sih yang kalian ketahui tentang lingkaran? Ya, Meli. Biasakan kalau menjawab angkat tangan terlebih dahulu biar tidak bingung nyata bedanya ya. Meli, silakan. Lingkaran adalah hubungan titik-titik pada bidang data yang berjarak sama pada sebuah titik tertentu. Oke, nanti yang berjarak sama pada tertentu. Oke, kayaknya Meli sudah sangat belajar nih, karena sudah langsung to the point ke pengertiannya lingkaran ya. Ini sebenarnya masih awal ya, jadi apa sih yang kita tentang lingkaran? Sedikit aja ya, kita cuplik tadi jawabannya mereka sudah benar, tapi itu sudah mendalam ya ke definisinya ya. Kita ingin memahamkan kalian lagi, karena apa? Kita akan mentransfer ilmu kita kan ke calon murid kita. Yang biasanya di angka murid-murid itu lingkaran itu bulatan full, ya, semua rata-rata ya murid-murid anak-anak kecil SD itu menganggapnya lingkaran itu full seperti itu. Paham ya maksudnya kita? Mungkin ini gambar yang bisa lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Ada tutup gelas, ada ban, ada tutup botol gitu ya. Kan anak-anak itu menganggapnya lingkaran itu ya satu tutup gelas itu ya. Padahal lingkaran itu hanya apanya saja? Pinggir-pinggirnya aja ya. Jadi ya seperti ban tanpa jerujinya kan gitu. Nah, jadi kalian nanti juga harus bisa memahamkan kepada murid-murid kalian bahwa bangun data itu istilahnya bingkainya ya, tidak beserta isi. Nah, sekarang kita sudah masuk nih tadi yang disampaikan oleh Meli, yang sudah dijawab sama Meli. Definisi lingkaran itu apa sih? Gitu ya. Ini dari kelompoknya Meli, jawabnya tadi kurang lebih seperti ini ya, sudah benar ya. Untuk kelompok lain sama? Oke, yang benar berarti benar semua ya. Apakah ada masalah untuk pertanyaan pertama ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Wika ulas lagi bahwa kumpulan definisi lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang data yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Sekarang Wika ada blok itu ya. Wika blok untuk kalimat berjarak sama dan titik tertentu. Apa sih maksudnya berjarak sama? Wika mau tanya. Siapa yang
yang mau mencoba? Jarak yang sama itu apa? Ya lihat. Jarak yang sama itu jari. Semuanya paham ya? Kemudian titik tertentunya apa? Pusat lingkaran. Jadi kamu bisa lihat di sini ya, berikan tunjukkan. Jarak yang sama adalah jarak dari titik pusat ke semua kumpulan titik-titiknya. Jadi dia berupa jari. Sedangkan titik tertentunya adalah titik pusat lingkaran. Nah, di situ Wika juga sudah menyuruh masing-masing untuk menggambar lingkaran ya. Coba Wika lihat dulu gambarnya. Oke, yang ini kelompok ini. Ini kelompoknya Zuli ini paling bagus nih gambarnya, ya. Oke, nah sekarang dari gambar lingkaran di koordinat kartesius ya, yang gue minta kan di koordinat kartesius. Yang ini yang gue gambar masih lingkaran tanpa koordinat kartesius. Coba kita tampilkan. Nah, tampak nggak? Agak gelap ya. Tapi kalian tampak? Baik. Nah, semuanya benar. Gambar lingkaran semua kelompok benar. Cuma yang hampir mirip dengan gue kebetulan punyanya kelompoknya Zuli, ya. Hampir mirip posisinya. Nah, pertanyaannya kalau gambar koordinat kartesius harus dikuat dengan satu enggak? Harusnya. Tadi kelompoknya Meli dia karena pusatnya pas di tengah sehingga kena semua kuadrat. Nah, yang kebetulan sama di kuadrat satu seperti ini punyanya kelompoknya Zuli. Ya. Nah, dari definisi lingkaran tadi, di mana lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama. Ini juga sama diterapkan di gambar ini ya, apa namanya, di koordinat kartesiusnya sama ya. Ini titik-titik random yang kita punya, ini pusatnya N dan jaraknya N. Nah, sebenarnya dari definisi tadi ke gambar kartesius ini kita akan bisa mencari si persamaan lingkaran di koordinat kartesius. Kira-kira kan sudah ada yang coba tuh tadi, semua kelompok sudah coba. Kelompok mana yang mau mencoba mempresentasikan hasil penemuannya? Kita lihat nih kira-kira ya. Kelompok siapa? Zuli. Ya, oke, mungkin karena gambarnya pas sama dengan kita ya. Oke, silakan Zuli. Ditulis di papannya dulu ya. Boleh membawa kertas kelompoknya juga boleh. Atau kalau Zuli sudah pintar, tidak membawa kertas ya. Ya, jawab saja semuanya apa-apa. Salah nggak apa-apa, ada yang apa ya, kan kita belajar bersama. Untuk teman-teman yang tidak sama dengan Zuli, belum tentu salah ya. Nanti kita terus cek lagi, bisa ditanyakan lagi. Ya. Di sini kan ada titik M1, P1 sama T. Nah, M1 itu adalah titik proyeksi dari titik M. Kemudian P1 itu adalah proyeksi dari titik P. Dan titik T itu adalah proyeksi dari titik M terhadap garis P sampai P1. Nah, di sini kan ada segitiga situ. Jadi kita bisa menggunakan teorem Pythagoras untuk mendapatkan kesamaan lingkaran. Jadi MT kuadrat ditambah PT kuadrat sama dengan MP kuadrat. MT kuadrat itu kan sama dengan garis M1 P1. Jadi kita bisa tuliskan MT kuadrat itu M1 P1 kuadrat. Untuk PT itu bisa dicari dari
garis OP1 itu juga sama dengan titik koordinat X dari titik P. Bisa dituliskan XP dikurangi kalau OX1 berarti juga sama dengan titik koordinat X dari titik M. X M berikan tambah kalau P1 itu sama dengan titik koordinat Y dari P. Bisa dituliskan YP kurangi kalau MM1 berarti YM kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini kalau titik P dan titik M itu berumum menghasilkan X dikurangi X dari titik pusat dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi Y dari titik pusat dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan dari lingkaran K. Oke, beri tepuk tangan semua. Juli dan kelompoknya ya, karena Juli mewakili kelompoknya. Terima kasih Juli. Jadi yang sudah dijabarkan oleh kelompok Juli benar. Jadi untuk mencari persamaan lingkaran, asal mulanya itu dari definisi lingkarannya dulu pertama ya. Setelah dari definisi, kita akan mendapatkan nih di sini. Kalau kalian bisa lihat ada segitiga siku-siku, di mana akhirnya kita akan bisa menggunakan teorema Pythagoras ya untuk mendapatkan rumus dari persamaan lingkaran. Ya, di sini, nah sesuai dengan persamaan lingkaran yang kita punya bahwa persamaan lingkaran di koordinat kartesius itu rumusnya adalah x min a kuadrat ditambah y min b, maaf ya b, y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana pusatnya adalah a, b dan jari-jarinya r. Pertanyaannya, loh, kalau pusatnya 0,0 berarti rumusnya jadi apa? Ya. Coba pilih jadi apa rumusnya kalau A sama B nya 0? X kuadrat ditambah Y kuadrat R kuadrat dengan C. Oh, bisa seperti itu juga. Tapi simpelnya kita bisa pakai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ketika pusatnya 0,0. Yang ini ketika pusatnya A, B. Kemudian satu lagi persamaan lingkaran dapat dijabarkan ya. Kalian bisa jabarkan. Itu belum bentuk umumnya ya. Rata-rata yang digunakan untuk bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, ya. Dengan jari-jarinya akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C, ya. Oke teman-teman, dilihat dulu ya. Beberapa teman-teman bukan yang sudah lihat sudah benar pengerjaannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Sudah ya. Nah, sekarang kita coba ya soal. Coba soal untuk melihat. Ini bentuk umumnya ya. Nah, di sini. Ini sebenarnya soal individu. Coba dulu. Yang nomor 2, kita fokus yang nomor 2. Kok baik? Sudah selesai ya? Sudah dicoba? Nah, sekarang kelompok mana? Sebaiknya mah jangan kelompoknya Zuli lagi. Tadi kelompok Zuli sudah berada. Coba kelompoknya kita, kelompok yang lain. Nah, kelompok yang lain ini. Silakan Meli dicoba untuk yang nomor 2. Ingat teman-teman, tidak perlu takut mencoba karena salah juga nggak apa-apa. Oke, jadi di soal yang nomor 2 ini kita tahu bahwa lingkaran tersebut berpusat di titik F di 3,2.
Coba Bu Ika lihat, sudah dikerjakan nih tadi Meli ya. Nih ada yang kesulitan? Tidak ada. Kelompoknya Juli. Kelompok lain? Tidak ada. Ya. Kita lihat dulu ya, Meli. Coba dikerjakan. Sambil Meli mengerjakan ya teman-teman, kita sampaikan lagi bahwa soal lingkaran itu kadang nggak langsung diberikan pusatnya sekian, jari-jarinya sekian, ya enggak. Dia langsung tidak secara eksplisit, ada implisit seperti contoh nomor 2 ini, pusatnya di M3,2, tapi kan kita belum punya jari-jari ya. Nah, maka jari-jari itu dicari dari jarak pusat ke persamaan. Nah, ini tadi yang kita sempat bahas dan Meli menuliskan rumus jarak titik ke garis. Oke, terima kasih Meli. Nah, ini yang Wika katakan tadi ya. Kita mau bikin persamaan lingkaran butuh pusat dan jari-jari. Pusatnya sudah ada, jari-jarinya belum ada. Ini tidak secara eksplisit dikatakan ya. Jadi kalian bisa bayangkan, oh ini lingkaran, pusatnya udah ada nih. Kemudian ada garis yang menyinggung. Jari-jarinya kita dapat dari mana? Dari jarak titik ke garis. Ya, pakai rumus tadi titik ke garis. Ini sudah bisa dicari sama Meli, dimasukkan ketemunya jari-jarinya adalah akar 5. Kok jelek akarnya nggak masalah ya, berarti kan kuadratik. Kita masukkan semua ke rumus persamaan lingkaran tadi, ketemu hasilnya x min 3 kuadrat tambah y min 2 kuadrat sama dengan 5. Ini sudah benar jawabannya ya, tapi kadang misal soalnya itu menurut choice ya, kadang harus menyesuaikan bentuknya. Kadang yang diminta adalah bentuk umum, sehingga untuk bentuk umum kita tinggal mengkuadrat. Oke teman-teman, nah sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ya, oke kalau tidak ada teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa aja tadi? Definisi lingkaran, bahwa lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Oke, kemudian teman-teman juga sudah mencari persamaan lingkaran ya, menemukan persamaan lingkaran sendiri bersama kelompoknya masing-masing. Teman-teman, next pertemuan kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran. Silakan kalian nanti buka lagi dan pelajari lagi ya. Nanti kita akan langsung terapkan ke soal-soal yang persamaan garis singgung lingkaran. Ya, itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari buka perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya sehat ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi Bu Ika lewat mesinnya masing-masing. Cukup sekian dari Bu Ika untuk hari ini. Bu Ika akhiri.